Assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, yang sudah komentar, yang sudah like di channel ini. Saya sampaikan terima kasih. Channel Cahaya Kehidupan semakin bertumbuh, sudah mencapai 35.000 subscriber. Artinya semakin banyak orang yang menonton Cahaya Kehidupan, dan saya dapat juga komentar bahwa Cahaya Kehidupan sudah membuat hidupnya berubah. Lalu ada yang kemarin bapak-bapak dari Lombok juga belajar MC, dan dia cerita bahwa dengan dia nonton Cahaya Kehidupan dulu itu luar biasa, dan dia terapkan semuanya sehingga hidupnya sudah mengalami perubahan. Hari ini hari Rabu, saya tadi pagi setelah bangun pagi salat subuh, kemudian saya bersih-bersih rumah. Saya terbiasa untuk bersihkan rumah sendiri setiap pagi. Meskipun agak besar ya saya bersihkan, karena saya dari kecil sudah dididik oleh mama papa saya untuk membersihkan rumah sendiri. Dan saya dengan istri sepakat untuk tidak pakai pembantu, karena ya kami berdua memang senang untuk membersihkan sendiri, ngurus rumah sendiri. Itu suatu hal yang memberi kepuasan buat diri saya sendiri. Setelah itu saya keluar rumah biasa, jalan pagi gitu ya, melihat orang-orang, melihat langit, melihat tumbuh-tumbuhan. Dan situ saya sambil jalan sambil merefreshingkan udara segar masuk ke diri saya, dan itulah fungsinya kita mencoba untuk berolahraga pagi sambil melihat sekitar yang ada. Ketika saya berjalan tadi, ada seorang ibu ya, sepertinya seorang perempuan, ibu yang dia sangat sayang dengan hewan peliharaannya, dengan anjingnya. Jadi perempuan ini membawa anjingnya jalan-jalan. Dan sepertinya ketika anjing ini ingin buang air, si perempuan ini meminggirkan dan menyuruh anjingnya untuk buang air, dan si perempuan ini si ibu ini yang membersihkan sisa buang air kecilnya dari si anjing ini. Diusap-usapnya anjingnya, dan sepertinya diajak bicara. Luar biasa. Manusia diberikan bekal oleh Tuhan untuk punya kelebihan daripada makhluk yang lainnya, daripada hewan, daripada tumbuhan. Dan ketika manusia ini meniru sifat Tuhan, maka seharusnya yang ada adalah kasih sayang. Seperti ibu ini, perempuan ini sayang sama anjingnya, kasih sayang sama anjingnya. Yang namanya kasih sayang itu kepada semuanya, tidak pilih-pilih, tidak pilih orang A, orang B, orang hewan A, hewan B, tumbuhan A, semuanya. Karena Tuhan itu Maha Adil, sayang kepada semuanya, maka seharusnya kita juga sayang kepada semuanya. Dan kita baru bisa sayang ke orang lain kalau kita sudah sayang kepada diri sendiri. Ini ada sebuah, kalau saya tidak salah ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sayangilah orang lain seperti engkau sayang kepada dirimu sendiri. Artinya apa? Menyayangi itu harus dimulai dengan diri sendiri. Dan itulah sebetulnya cara supaya hidup kita nyaman, damai, penuh keberuntungan, penuh kebaikan sepanjang hidup, yaitu sayang kepada diri sendiri. Kalau kita sudah bisa sayang sama diri sendiri, maka saya jamin Anda atau kita bisa tulus sayang kepada orang lain. Tapi kalau diri sendiri tidak terurus, maka saya pastikan dia atau Anda tidak bisa sayang pada orang lain dengan tulus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ke Anda bahwa dia sayang ke Anda, tapi tubuhnya nggak terurus, hidupnya nggak terurus, berarti itu namanya dia mengada-ngada, sayangnya tidak tulus kepada Anda. Tapi kalau dirinya terawat, dirinya rapi, dirinya bersih, dirinya hebat, lalu dia bilang sayang pada Anda, itu baru benar. Karena seseorang baru bisa sayang kepada orang lain kalau dia sudah sayang kepada dirinya sendiri. Ya.
Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC ke seorang ibu dari Makassar. Beliau seorang eksekutif dari sebuah perusahaan multinasional di cabang Makassar. Ibu ini sangat bagus, bahkan sebelum dia belajar AMC dia sudah menerapkan di buku yang dia sudah dapat duluan, dan dia sudah mengatakan ajaib gitu. Lalu ketika dia belajar, dia semakin paham dan cepat memahami. Tadi sebetulnya saya ada jadwal untuk meeting, jamnya jam 2 awalnya. Sebenarnya di hari sebelumnya saya dapat jadwal meeting jam 2. Kalau seandainya jam 2, saya pasti bentrok dengan ibu ini, karena saya sudah mulai kelas lagi. Nah, tadi saya break jam 12, jam setengah 1 lah, saya berarti break. Dan ternyata tadi pagi saya dapat jadwal kalau meetingnya dimajukan menjadi jam setengah 1. Nah, ternyata pas saya break, saya masih ada kesempatan makan siang, saya meeting online. Apakah kebetulan? Tidak. Itu semua sudah terskenario, sudah tertata dengan sendirinya, karena yang saya atur adalah pikiran saya, sehingga otomatis virtual saya itu sudah mendesain sedemikian rupa, mengatur sedemikian rupa jadwalnya, sehingga tidak bentrok dan semuanya berjalan selaras, beriringan. Itu kenapa saya bisa ada di banyak profesi, di banyak kegiatan dengan smooth, tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan dari satu dan lainnya. Kuncinya di pikiran kita. Dan barusan saya memperbaiki mainannya Ami gitu ya, mainan helikopter. Mainannya sederhana, ditarik terus terbang gitu. Tiba-tiba Ami bilang, "Daddy, ini nyantol gitu ya, ini talinya tidak bisa ditarik." Akhirnya saya buka obengnya, saya lihat ternyata di dalam itu sistemnya sederhana, tapi ketika dipakai terlihat wow gitu. Nah, di sini saya dapat ilmu bahwa sebuah sistem yang sederhana bisa menghasilkan keluar biasaan, menghasilkan sesuatu yang hebat. Tapi untuk menemukan sistem yang sesederhana itu diperlukan pemikiran yang panjang, diperlukan ilmu yang mendalam. Mengeluarkan sesuatu yang sederhana itu perlu kompleksitas pengetahuan yang luar biasa. Makanya katanya Albert Einstein, kalau saya tidak salah, seseorang disebut memahami kalau dia sudah bisa menjelaskan dengan sederhana. Tapi kalau orang itu masih menjelaskan dengan banyak istilah-istilah yang ruwet, banyak istilah yang rumit, maka sebetulnya dia belum paham terhadap apa yang dia jelaskan. Saya berusaha di kelas AMC untuk memberikan pemahaman yang simpel dan memang sederhana sebetulnya, sehingga semua orang dengan kondisi yang normal pasti bisa menerapkan rumus-rumus AMC. Bahkan saking sederhananya, banyak orang yang kaget. Memang gitu aja ya? Kok bisa ya gitu. Nah, itulah karena AMC memang sederhana dan simple, dan memang itulah harusnya cara kerja pikiran, cara kerja tubuh kita. Karena kompleksitasnya sudah Tuhan yang mengatur, sudah Tuhan yang membuatnya, kita dikasih kesederhanaan supaya mudah mengaplikasikannya. Dan itulah yang saya buat di AMC. Sederhana, simple tapi powerful. Anda bisa lihat di semua testimoninya. Oke, selamat istirahat, selamat rileks, dan jadikan besok hari yang penuh kebahagiaan, keberuntungan, dan keberlimpahan. Selamat malam, Assalamualaikum, salam dari saya, Firman Pratama.